Hebat sekali dia, baru SMP, udah keluar negeri. Sedangkan aku... Apalagi anak ini, masih SMP, udah dikasih mobil sport. Nyoba aku, donat terus setiap tahun. Sosial media sudah menjadi sebuah gaya hidup. Hal itu dibuktikan berdasarkan data Smart Insight Februari 2019 bahwa pengguna sosial media di seluruh dunia mencapai 3,4 miliar atau sekitar 46% populasi dunia. Dan Indonesia menempati posisi kelima sebagai pengguna sosial media terbanyak. Coba kau bayangkan hidup kamu tanpa sosial media. Pasti sepi banget kan? Kamu tidak tahu teman kamu lagi ngapain. Kamu tidak bisa komentar foto orang. Sepi banget kan? Tapi meski hidup kamu sepi, aku yakin pasti kamu lebih bahagia. Kenapa? Karena kamu merasa cukup. Maksudnya gimana sih? Nah, di video kali ini aku akan membagikan beberapa hal kenapa sosial media membuatmu tidak cukup. Tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup ganteng. Dan bagaimana sih ngatasinya? Jadi, stay tune terus ya. Sosial media sudah menjadi bagian dari hidup kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Hampir di semua bidang membutuhkan sosial media. Kesimpulannya, sosial media itu penting. Namun, bukan berarti sosial media bebas dari dampak negatif. Salah satu dampak negatif itu adalah membandingkan diri dengan orang lain atau bahasa ilmiahnya itu social comparison. Pengertian social comparison adalah proses seseorang menilai hal-hal yang ada dan dimiliki dalam dirinya dengan orang atau grup lain. Membandingkan diri dengan orang lain perlahan akan memunculkan rasa insecure dan menurunkan self-esteem atau rasa berharga seseorang. Oke, kalau begitu tidak usah membandingkan diri dengan orang lain ketika menggunakan sosial media. Gampang kan? Eits, tidak segampang itu Ferguson. Berdasarkan studi dari Musweiser tahun 2006, hasilnya adalah social comparison itu otomatis. Jadi, ketika kamu bersosial media, maka secara otomatis kamu akan membanding-bandingkan diri. Mau kamu suka atau tidak, sadar atau tidak, itu terjadi. Jadi, semakin sering kamu buka sosial media, maka semakin sering kamu membandingkan diri. Dan lebih parahnya, dari studi tersebut menunjukkan kalau orang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, orang itu akan lebih rentan terhadap rasa iri, bersalah, dan dia jadi penuh penyesalan. Orang-orang ini juga akan lebih beresiko untuk lebih sering berbohong, menyalahkan orang, dan gak puas dengan kehidupannya. Nah, bagaimana sih agar kita dapat meminimalisir dampak negatif sosial media terkait social comparison? Yang pertama, kamu harus belajar mengenali diri sendiri. Apa yang bisa memotivasi kamu ketika sedih? Kapan kau bisa produktif? Kamu tahu apa yang terbaik buat kamu. Dan ini yang penting, kamu yakin sama diri kamu sendiri. Karena kalau kamu tidak yakin dengan diri kamu sendiri, maka ketika kamu melihat kehidupan orang yang berbeda atau terlihat lebih baik, kamu akan selalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah berada di sekolah yang benar? Apa cara belajarku sudah benar? Apakah aku perlu belajar seperti ini? Ketika pertanyaan ini muncul pada kamu yang tidak kenal dengan diri sendiri, maka yang terjadi,
kamu menjadi tidak yakin dengan diri kamu dan tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Yang kedua, kenali perasaan kamu. Ketika mood kamu lagi buruk atau sedih, jangan lama-lama buka sosial media, atau jangan buka sosial media sama sekali, karena itu akan membuatnya semakin memburuk. Karena ketika seseorang lagi down, seseorang akan cenderung berpikir negatif, jadi lebih mudah membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, kamu harus menyadari bahwa sosial media adalah panggung. Jadi, apa yang ditampilkan orang-orang di sosial media itu adalah sebuah sandiwara. Mereka hanya akan menampilkan pesona mereka yang paling baik untuk ditampilkan. Dan tidak seluruh kehidupan nyata mereka seperti itu. Setiap orang itu punya waktu bersedih dan bahagia. Yang keempat, setiap orang punya waktu berhasil masing-masing dan tidak sama. Jadi, fokus untuk mengembangkan diri, bukan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Satu-satunya orang yang kamu boleh bandingkan diri adalah dengan diri kamu sendiri. Apakah kamu yang sekarang lebih rajin dari kamu yang 1 bulan lalu? Dan yang kelima, kamu bisa pantau penggunaan sosial media kamu dengan sebuah aplikasi. Kamu bisa pakai digital well-being untuk mengetahui seberapa sering kamu pakai sosial media seharian ini. Jadi, hati-hati dalam bersosial media ya kawan.